Bismillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saksikan penjelasan kami tahsin surah Az-Zalzalah dan surah Al-Adiyat di kesempatan kali ini. Tahsin akhwat angkatan pertama, pertemuan ke-6, surah yang ke-99 dan surah yang ke-100. Selamat menyaksikan. Pemirsa sahabat YSB Quran Edu Institute, di pertemuan kita yang ke-6 ini, program kajian online Quran Tahsin Akhwat angkatan pertama, maka kita akan mentahsinkan bacaan kita atau tahsin tilawah pada surah Az-Zalzalah. Surah ini merupakan surah yang ke-99. Berikutnya adalah surah Al-Adiyat, adalah surah yang berurut atau tertib dalam mushaf Al-Quran pada urutan ke-100. Pemirsa sahabat Al-Quran, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa surah Az-Zalzalah yang artinya kegoncangan merupakan surah Madaniyatun. Artinya, surah ini turun ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke kota Madinah. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Dan sebelum Anda menyetor pada admin kami, silakan melakukan pendengaran secara berulang-ulang sampai Anda memahami lalu menyetor, insyaallah, dan kami akan berikan koreksian pada bacaan Anda tersebut. Disimak pemirsa sahabat Al-Quran tahsin surah Az-Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Demikian pemirsa sahabat Al-Quran pecinta YouTube, bersama dengan kami di dalam tahsin surah Az-Zalzalah. Perlu diingat pemirsa sahabat Al-Quran untuk memperhatikan huruf-huruf yang memiliki sifat shafir, yang memiliki bacaan-bacaan mirip seperti hewan-hewan burung atau unggas, atau bahkan serangga seperti belalang atau angsa. Berarti huruf zai, idza zul, terutama sifat shafir ini, maka akan terdengar lebih jelas ketika bertanda sukun. Huruf berikutnya yang harus diucapkan secara shafir seperti kicauan burung, yaitu huruf shad. Ketika kita menyebut huruf shad, usahakan keluar di lisan kita, bagian ujung lisan kita ya. Namun jangan terpengaruh huruf sebelumnya, huruf iya misalnya di ayat ini yas, itu untuk ditebalkan karena huruf shad memang isti'la dan itbaq
Hati-hati untuk tidak menyebutnya secara monyong, karena kalau monyong berarti itu huruf yang keluar dari syafatain kita. Namun perlu diingat, huruf shad adalah huruf lisan, bagian ujung lisan kita, tarful lisan. Maka harus dibaca seperti ini. Yauma idzi yasdurun, ya. Yauma idzi yasdurun, yas. Jadi ada suara sofir terdengar kicauan seperti burung itu. Kemudian pemirsa sahabat Al-Quran, di kesempatan kali ini kita ingin menekankan kembali huruf shin. Huruf shin untuk dijaga cara pengucapannya, ya, untuk tafashi. At-tafashi artinya adalah menyebarkan suara ke kanan atau ke kiri dengan jalan membentangkan lidah yang terangkat. Karena perhatikan, karena huruf shin ini berada di tengah lisan kita, sehingga terangkat cara pengucapannya. Huruf shin, sifat tafashi itu lebih untuk terdengar penyebaran suara ke kanan atau ke kiri ketika bertanda sukun. Misalnya di ayat ini, ayat ke-6, ashtatan, seperti itu pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahsin pada surah Al-Adiyat. Tartib dalam mushaf kita Al-Quran adalah urutan ke-100. Surah ini tergolong pada makkiyatun, terdiri dari 11 ayat yang memiliki arti Al-Adiyat adalah kuda kencang yang berlari. Silakan disimak bacaan tahsin surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul azim. Pelajaran yang berharga yang bisa kami sampaikan di surah Al-Adiyat ini untuk ditekankan pemirsa sahabat Al-Quran adalah huruf yang harus terjadi qalqalah atau iddirab, pemantulan pada saat diwaqafkan atau wasal ketika dia bertanda sukun. Nah, ketika huruf qalqalah ini bertanda sukun, maka qalqalah tersebut akan sangat begitu jelas kedengarannya, wadih, ya. Seperti pada contoh dhabha. Ini adalah qalqalah yang harus diwasalkan, tetapi karena dia bertanda sukun maka diucapkan dengan jelas, namun sekedar hanya wasal, ya, seperti itu. Begitu juga pada qadha, ya, seperti itu. Dan terutama ketika di akhir waqaf seperti la syahid, nah itu sangat terasa qalqalahnya. Poin berikutnya yang saya anggap itu harus untuk dijelaskan dan itu penting adalah huruf ra yang bertanda sukun, seperti pada bacaan fa'atharna. Jadi huruf ini harus digetarkan selama 2 tikror, 2 getaran.
Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, dan selain digetarkan 2 getaran, maka pada bacaan ini ra sukun fa'athauna, maka harus dibaca dengan tafkhim, ini ya, ditebalkan, jadi tufahim. Jadi ketika ra sukun sebelumnya adalah huruf yang bertanda fathah, maka dibaca tebal. Kapan dia tipis? Ketika ya bertanda kasrah atau ketika huruf itu bersukun ya setelah huruf ra yang diwakafkan seperti di ayat terakhir ya, yauma idzil la khabir, itu dibaca tipis. Kenapa pada ayat terakhir ini la khabir itu dibaca tipis? Karena ketika ra bertanda dhamma diwakafkan dan setelahnya ada tanda ya sukun, dan sebelumnya itu ada huruf yang bertanda kasrah sehingga dibaca tipis, atau taroqiq la khabir, atau ya kita akan jumpai pada bacaan wa innahu li hubbil khair, bukan dibaca khair. Dan pada bacaan yang ya ra yang bertanda harokat dan mau disukunkan seperti di ayat ke-10 fis sudur, di sini bacanya tafkhim, ya harus ditebalkan. Kenapa? Karena setelah tanda waw sukun ya ada huruf sebelum huruf itu terdapat huruf dal yang bertanda harokat dhammah, dan kita ketahui dhammah itu termasuk huruf-huruf yang ya bacaan yang tebal ya, sehingga dibaca fis sudur ya, kedengaran seperti tebal ya, agak samar-samar, namun dipertahankan getarannya ya 2 getaran. Demikian perjumpaan kita di liqa atau pertemuan ke-6 ini, tahsin Quran akhwat angkatan pertama, surah Az-Zalzalah dan surah Al-Adiyat. Jika terdapat kekurangan dari penyampaian dari kami, maka itu datangnya dari pribadi kami dan syaitan, dan kebenaran itu mutlak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih sempurna pemirsa sahabat Al-Quran, kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita yang ke-7 di kesempatan yang lain. Barakallahu fiikum jami'an.